Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 40. Melanjutkan cerita sebelumnya, 30 tahun telah berlalu. Tan Yun masih mengolah tubuh Hongmeng Orde ke-28 di kota Dewa Chaos yang dibangun kembali. Orang-orang dari 3 juta miliar dunia Dewa Hongmeng masih berada di jantung Hongmeng di kolam spiritualnya. Tan Yun tidak akan membiarkan mereka keluar sampai dunia Dewa Chaos dan dunia Dewa Si Yuan benar-benar tenang. Selama 30 tahun ini, Tuoba Yingying dan istrinya tidak berlatih. Alasan untuk tidak berkultivasi sederhana, karena sebelum alam semesta runtuh, mereka sama sekali tidak dapat menembus ke ranah baru, dan mereka dapat menangani urusan di dunia Dewa Chaos dan dunia Dewa Si Yuan. 30 tahun terakhir ini sangat tidak stabil, karena apakah dunia Dewa Chaos atau dunia Dewa Chaos sering terjadi kerusuhan. Tuoba Yingying, sebagai pemimpin dua dewa, dan gadis-gadis lain sebagai istri Tan Yun, berkali-kali pergi ke tempat kerusuhan untuk menangani urusan. Menanggapi kerusuhan, mereka tidak membabi buta membunuh dan mengendalikan kerusuhan, juga tidak memperlakukan dewa perusuh dengan menekan mereka, tetapi membujuk mereka dengan emosi dan nalar. Sikap ini telah mencapai hasil yang luar biasa. Dari 30 tahun yang lalu, terjadi kerusuhan di ribuan kota dalam satu hari, dan sekarang hanya ada 1 atau 2 kerusuhan dalam setahun. Jelas, baik dunia Dewa Si Yuan dan dunia Dewa Chaos secara bertahap menerima Tan Yun sebagai penguasa. Di dalam hati mereka tidak terlalu peduli siapa penguasanya, yang mereka inginkan adalah kehidupan yang stabil. Dan mereka juga tahu bahwa prinsip perubahan penguasa adalah siapapun yang mengatur dunia dewa adalah tuannya. Selain itu, orang-orang dari dunia dua dewa, ketika Tuoba Yingying, istri, tunangan Tan Yun, dan Dewa Mu Feng berurusan dengan kerusuhan, kita dapat melihat penguasa saat ini Tan Yun, bukan tiran pembunuh. Oleh karena itu, 30 tahun telah mengubah perlawanan psikologis sebagian besar dewa terhadap Tan Yun sebagai penguasa. Selain itu, Tuoba Yingying memberitahu orang-orang dari dua dunia dewa tentang mengapa Tan Yun meninggal saat itu. Baru pada saat itulah kedua orang dari dunia dewa tahu bahwa di masa lalu, Tan Yun sedang mencari aliansi Gong Xihan dan Changsun Xuanqi untuk menyerang sepenuhnya untuk menghancurkan iblis asing sepenuhnya. Namun, Gong Xihan dan Changsun Xuanqi berkhianat dan tidak melakukan yang terbaik untuk menyerang alam semesta luar, menyebabkan Tan Yun terluka parah oleh Raja Iblis Agung. Setelah itu, keduanya yang keji dan tanpa malu-malu membunuh Tan Yun dan mengutuk Tan Yun karena memasuki siklus keabadian. Sejak itu, sejak 30 tahun yang lalu, orang-orang dari kedua dewa itu menentang Tan Yun dan bahkan melancarkan kerusuhan. Sekarang kebanyakan orang telah dengan tulus menyerah dan bersedia mendukung Tan Yun, sangat menginginkan Tan Yun untuk mencegah keruntuhan kosmik. Pada saat yang sama, di perbatasan dunia Dewa Hongmeng, kota militer tertinggi, Changsun Xuanqi, Gong Xihan, dan 23 miliar pasukan elit aliansi Raja Iblis Agung, masih melepaskan kekuatan ilahi dan kekuatan sihir, membombardir penghalang para dewa. Pada saat ini, penghalang para dewa ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah akan pecah kapan saja. Sue Ying, yang sekarang berada di ranah Supreme, melihat kehancuran yang akan datang dari penghalang dunia dewa, wajahnya berpura-pura bahagia, tetapi hatinya khawatir, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Dunia Dewa Hongmeng adalah akan dilanggar. Ayah dan ibu mungkin bukan lawan dari tentara aliansi. Ketika Sue Ying Supreme berpikir secara diam-diam, Xiao Yutian menyeringai dan berkata, "Ayo. Dunia Dewa Hongmeng akan dilanggar. Tan Yun, kamu bajingan, Marsal secara pribadi harus menghancurkanmu menjadi 10.000 keping. Ada juga Bai Lianer, Huaya, kalian berdua pemberontak, aku ingin kalian mati." Saat ini, Raja leluhur Si Yuan juga dicemooh. Dia melihat ke samping pada Changsun Xuanqi dan berkata, "Saudari Xian, saat Tan Yun terbunuh dan orang-orangku. Saat kita menerobos dunia Dewa Hongmeng, kita akan membunuh mereka semua. Tidak hanya Tan Yun yang akan mati,
kita juga harus membunuh semua orang yang memiliki sedikit hubungan dengan Tan Yun. Iya, Changsun Xuanqi menganggukkan kepalanya, dan segera mengangkat tangan Qian Qianyu. Suara alam terdengar, seluruh pasukan berhenti. Mendengar itu, 23 miliar pasukan sekutu menghentikan serangan mereka. Alasan mengapa Changsun Xuanqi menghentikan pasukan aliansi adalah karena dunia Dewa Hongmeng akan hancur, dan dia ingin menerapkan rencana pertempuran. Segera, setelah berdiskusi dengan Gong Zihan, Raja Iblis Agung, dan Xiao Yutian, Changsun Xuanqi dan Xiao Yutian, dia naik ke udara, bibir Zunya terbuka dengan ringan, patah. Tiba-tiba, semburan kekuatan kacau keluar dari tubuhnya yang indah dan menarik. Berdengung. Saat kehampaan runtuh satu demi satu, semburan kekuatan chaos itu berubah dari kehampaan menjadi telapak tangan raksasa yang kacau sepanjang jutaan kaki, dan menamparnya ke arah penghalang alam dewa. Ledakan. Bersamaan dengan suara keras, penghalang dunia Dewa Hongmeng di kedalaman kota militer tertinggi tiba-tiba hancur, dan celah hingga 1 juta kaki muncul. Setelah Changsun Xuanqi meninggalkan pukulan, dia terbang ke dunia Dewa Hongmeng dan muncul di antara pegunungan. Gong Zihan, Raja Iblis Agung, Xiao Yutian, dan Komandan Iblis berubah menjadi 4 berkas cahaya dan terbang ke dunia Dewa Hongmeng. Segera setelah itu, Sui Ying Supreme dan 23 miliar pasukan aliansi, dari kehampaan, mengalir ke dunia Dewa Hongmeng seperti semburan, tergantung di atas pegunungan, dan kegelapan cukup mengejutkan. Di mana orangnya? Changsun Xuanqi mengerutkan kening, pandangannya kosong, dan tidak ada seorang pun. Dia dan Gong Zihan serta pria kuat lainnya telah melepaskan kesadaran spiritual mereka secara ekstrim, tetapi masih belum ada jejak Tan Yun dan pasukan Hongmeng lainnya. Sepertinya mereka bersembunyi. Mata berlumpur Gong Zihan menunjukkan warna yang ganas, kita harus langsung pergi dan memasuki kota Dewa Hongmeng. Xiao Yutian memiliki alis horizontal dan garis vertikal, sebaiknya kita dibagi menjadi 2 kelompok, jika tidak, kita semua pergi ke kota Dewa Hongmeng. Akibatnya, akan menjadi ide yang buruk bagi Tan Yun untuk memimpin orang melarikan diri dari sini. Yah, Marsekal ini memimpin pasukan puluhan miliar iblis untuk menjaga tempat ini, dan kamu pergi ke kota Dewa Hongmeng. Mendengar ini, semua orang setuju. Segera, Gong Zihan, Changsun Xuanqi, Raja Iblis Agung, dan Komandan Iblis, memimpin 13 miliar pasukan aliansi, dan terbang dengan megah menuju langit selatan. Sebulan kemudian, ketika Changsun Xuanqi, Gong Zihan dan pasukan sekutu lainnya muncul di sebuah kota di Dunka Dewa Hongmeng, mereka terkejut menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kota itu. Semua orang mengira, kota ini paling dekat dengan kota militer tertinggi, dan pasti Tan Yun yang membuat orang-orang di kota pindah ke tempat lain. 1 tahun kemudian, dalam perjalanan, Changsun Xuanqi dan yang lainnya melewati ratusan kota kosong, dan akhirnya tiba di luar kota Dewa Hongmeng. Tapi pemandangan di depannya membuat Changsun Xuanqi dan yang lainnya marah. Tapi melihat gerbang kota Dewa Hongmeng terbuka, tidak ada seorang pun di kota, dan sebuah monumen batu berdiri di depan gerbang. Pada loh batu itu tertulis dengan nyaring, Changsun Xuanqi, Gong Zihan, dan Raja Iblis Agung, ketika kamu melihat prasasti itu, jika tidak mengherankan, aku, Tan Yun, telah memimpin pasukan Hongmeng untuk menduduki sarangmu. Hahaha, jangan marah, kamu sangat marah. Aku merasa konyol untuk kalian semua, berjuang keras melawan dunia Dewa Hongmeng selama ribuan tahun, tetapi pada akhirnya itu bukan apa-apa. Oh, ya, ada 3 juta miliar orang di dunia Dewa Hongmeng saya. Saya membiarkan mereka memasuki jantung Hongmeng dan membawa mereka pergi. Sekarang dunia Dewa Hongmeng kosong, tidak ada siapa-siapa. Kamu tidak dapat membunuh bahkan jika kamu ingin membunuhnya, aku senang hanya memikirkannya. Aku tahu kamu menyedihkan, jadi untuk sementara aku memberimu dunia Dewa Hongmeng. Raja Iblis, Gong Zihan, dan Changsun Xuanqi, kami telah memiliki darah dan darah, aku akan memberimu kesempatan untuk membunuhku. 2800 tahun kemudian, di luar kota militer tertinggi, kita akan bertempur sampai mati. Apakah kamu datang atau tidak, aku akan menunggumu di luar kota militer tertinggi. Tanda tangan, Tan Yun. Di bagian bawah prasasti, terukir tanggal ketika Tan Yun meninggalkan tulisan tangannya.
Ada 3 alasan mengapa Tan Yun setuju untuk bertarung. Pertama, Tan Yun bermimpi membunuh Changsun Xuanqi, Gong Zihan, dan Raja Iblis. Dia tidak ingin menggunakan konspirasi dan trik apapun dalam pertempuran pamungkas. Dia harus mengalahkan musuh dengan bermartabat untuk melampiaskan amarahnya. Kedua, Tan Yun tahu bahwa ketika dia menyelesaikan pelatihan tubuh tiruan Hongmeng urutan ke-28, hanya ada sedikit waktu sampai alam semesta meledak. Dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak untuk mencari lawan saat itu. Ketiga, Tan Yun ingin menjelaskan kepada ketiga dunia dewa bahwa dia adalah raja terkuat. Di alam semesta yang mengadvokasi yang kuat ini, jika dia ingin para dewa dari dunia dewa Chaos dan dunia dewa Siyuan menyerah dengan sukarela, dia harus adil dan jujur. Kalahkan Changsun Xuanqi dan Gong Zihan. Oleh karena itu, Tan Yun merilis deklarasi perang. Setelah membaca tulisan tangan di tablet batu, dahi Changsun Xuanqi dipenuhi butiran keringat, dan wajahnya pucat dan menakutkan. Dia gemetar karena marah, dan dia mengangkat rambutnya dengan peluit panjang. Tan Yun, jika kamu berani menyerang orang-orangku di kota Dewa Chaos, aku akan memotongmu ribuan kali. Tubuh tua Gong Zihan bergetar hebat, dan amarahnya menyerang hatinya. Dia menyemburkan seteguk darah di tempat, dan berteriak dengan marah, "Aku sangat marah. Aku sangat marah." Bisa dibayangkan kemarahan di hati Gong Zihan. Dia selalu berpikir bahwa Tan Yun membunuh cucunya sendiri dan memusnahkan keluarga dunia abadi Siyuan. Dia tidak sabar untuk membuat Tan Yun kejang. Namun, dia tidak pernah menyangka butuh 10.000 tahun untuk menerobos dunia Dewa Hongmeng dan ingin membunuh Tan Yun. Akibatnya, orang dunia Dewa Hongmeng pergi ke sarang mereka sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kamu pantas mendapatkannya. Sueying Supreme mencibir di dalam hatinya, tetapi dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dia mendukung Gong Zihan, dan menghibur, "Guru telah tenang, ini adalah akhir dari masalah ini, kita masih cepat kembali ke dunia Dewa Siyuan untuk melihat." Yah, hanya bisa begitu. Gong Zihan menelan darah dari mulutnya ke perutnya, dan melihat ke samping ke arah Changsun Xuanqi. Saudara, dunia Dewa Hongmeng adalah yang paling dekat dengan dunia Dewa Chaos. Biarkan aku menemanimu ke dunia Dewa Chaos dulu. Oke, setelah menjawab jawabannya, Changsun Xuanqi melihat ke arah Raja Iblis Agung dan berkata, "Sumpah darah aliansi kita adalah bahwa kita tidak boleh saling membunuh sebelum kita membunuh Tan Yun, apakah kamu ingat?" Tentu saja Raja Iblis ini ingat. Raja Iblis Agung berkata, "Jangan khawatir, Raja Leluhur Chaos, Master Iblis ini akan memenuhi perjanjian sumpah darah aliansi, bahkan jika Raja Iblis ingin melakukannya melawanmu sekarang. Ayo pergi, dunia Dewa Hongmeng sudah tidak ada lagi, Raja Iblis ini akan menemanimu ke dunia Dewa Chaos." Selanjutnya, tentara aliansi kembali ke kota tentara tertinggi selama 1 tahun 1 bulan. Pada akhirnya, kami bernegosiasi dengan Xiao Yutian, dan Xiao Yutian untuk sementara menduduki kota militer tertinggi, memimpin 23 miliar pasukan aliansi, dan memblokir pintu masuk ke dunia Dewa Hongmeng. Setelah berdiskusi, Raja Iblis Agung, Raja Iblis, Changsun Xuanqi, Gong Zihan, Sueying Supreme, dan murid Changsun Xuanqi, Baixi Zizun, terbang menuju perbatasan dunia Dewa Chaos bersama-sama. Beberapa bulan kemudian, ketika Changsun Xuanqi dan yang lainnya tiba di kota militer perbatasan pertama dari dunia Dewa Chaos, mereka menemukan bahwa mayat di kota militer itu seperti gunung, dengan noda darah kering di mana-mana. Dan celah dunia dewa di dunia Dewa Chaos di benteng telah terisi. Melihat mayat yang tak berujung, Changsun Xuanqi memerah karena marah, "Tan Yun, aku ingin membunuhmu." Setengah bulan kemudian, ketika semua orang tiba di kota militer kedua, masih ada tulang di mana-mana di kota, dan celah di penghalang para dewa di kota militer tandus terisi. Dalam sekejap, 4 tahun telah berlalu. Selama periode itu, Changsun Xuanqi dan yang lainnya melihat lebih dari 100 kota militer di perbatasan dunia Dewa Chaos. Apa yang membuat Changsun Xuanqi marah adalah bahwa semua celah di dunia Dewa Benteng telah terisi. Dengan kata lain, dia tidak bisa memasuki dunia Dewa Chaos. Di puncak gunung yang sepi, Changsun Xuanqi tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Tubuhnya bergetar, dan seteguk darah merah menyembur keluar dari mulutnya. "Tuan," ketika Baixi ingin mendukung Changsun Xuanqi melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam,
jangan khawatir, baik-baik saja untuk guru. Segera, dia melihat ke arah Gong Zihan dan berkata dengan ekspresi sedih, ayo pergi, aku akan menemanimu ke perbatasan dunia Dewa Siyuan untuk melihatnya. Ya, Gong Zihan menghela nafas, dan dia dan yang lainnya melayang ke udara dari puncak yang sunyi dan terbang menuju perbatasan dunia Dewa Siyuan. Dalam perjalanan, Gong Zihan menduga bahwa perbatasan dunia Dewa Siyuan telah dilanggar oleh tentara Hongmeng. Tetapi setelah dia menghabiskan 3 tahun mengawasi semua benteng, dia masih tidak dapat menerima kenyataan bahwa Tan Yun telah merebut dunia Dewa Siyuan. Yang membuat Gong Zihan semakin marah adalah bahwa sebuah monumen besar didirikan di luar setiap benteng. Di setiap monumen besar, proses pasukan Hongmeng merebut setiap benteng. Beberapa monumen mengatakan bahwa pasukan dunia Dewa Siyuan di dalam benteng bersedia menyerah dan membuka gerbang kota. Beberapa monumen mengatakan bahwa mereka yang tidak tunduk dibunuh. Dalam sekejap, Gong Zihan tampak berusia puluhan tahun. Tubuh lamanya bergetar hebat, mengangkat kepalanya dan berteriak. 3 darah menyembur keluar dari mulutnya, wajahnya memerah karena amarah tanpa bicara, dan matanya yang keruh menunjukkan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Warna kekerasan. Tuan, itu sangat menyakiti tubuhmu. Sueying Supreme melangkah maju dan terhibur. Biarkan guru sendirian. Gong Zihan mengangguk dan menutup matanya. Setelah lama terdiam, dia membuka matanya dan melihat ke arah Changsun Xuanqi dan berkata, masalahnya sudah selesai, kita masih kembali. Kota militer tertinggi. Hanya menunggu Tan Yun di kota militer tertinggi. Alam semesta akan runtuh. Dia sangat ingin mencegah runtuhnya alam semesta seperti kita. Kami ingin mendapatkan pencerahan agung dari hatinya. Dia juga ingin mendapatkan jantung Siyuan dan Coas kita. Dia pasti akan pergi ke kota militer tertinggi sesuai dengan waktu yang tertera dalam deklarasi perang. Pada saat itu, sudah waktunya bagi kita untuk istirahat dengannya. Mendengar ini, Changsun Xuanqi mengangguk setuju, dan kemudian memandang Raja Iblis Agung dan Komandan Iblis, sebaiknya kau bersama kami. Aku selalu merasa bahwa Tan Yun sangat sulit untuk dihadapi. Kami ingin bersama sekarang dan jangan beri Tan Yun kesempatan untuk menerobos. Jadi, ayah dan anakmu jangan kembali ke alam semesta luar untuk mencegah Tan Yun melakukan penyergapan di jalan. Raja Iblis Agung yang telah berubah menjadi wujud manusia mengangguk dan berkata, oke. Setelah itu, masa kembali ke kota militer tertinggi selama beberapa tahun. Ketika mereka kembali ke kota militer tertinggi, Xiao Yutian secara pribadi mengawasi pembangunan dan memerintahkan orang-orang untuk membangun kembali kota militer tertinggi. Kota militer tertinggi hari ini 3 poin lebih megah dari kota Dewa Hongmeng. Kota militer tertinggi, Kamar Deputi. Changsun Xuanqi, Raja Iblis Agung, dan Gong Zihan mengambil tempat duduk. Xiao Yutian dan Komandan Iblis mengambil kursi baris kedua. Di kursi baris ketiga, ada Sueying Supreme dan Baixi Supreme. Changsun Xuanqi perlahan bangkit dari tempat duduknya, dan matanya yang indah memancarkan cahaya lembut dan berkata, masih lebih dari 2700 tahun sebelum tanggal pertempuran dengan tentara Hongmeng. Selama periode ini, kita tidak bisa menghabiskannya seperti ini saja. Raja leluhur mengusulkan untuk memasuki dunia Dewa Hongmeng untuk menemukan saluran ke dunia Dewa Chaos. Pada awalnya, Tan Yun memanfaatkan serangan kami di kota militer tertinggi dan meninggalkan dunia Dewa Hongmeng secara diam-diam. Dia pasti sudah tiba di dunia Dewa Chaos terlebih dahulu, karena dunia Dewa Hongmeng bersebelahan dengan dunia Dewa Chaos. Saat itu, kami mengatur mata-mata secara terpisah dan meletakkan celah di dunia dewa yang diisi oleh alam Dewa Hongmeng. Eiliner ini memastikan bahwa Tan Yun tidak meninggalkan celah yang dia isi di masa lalu. Lalu, dengan kata lain, Tan Yun tahu bahwa Dewa Hongmeng ada tempat di dunia untuk mencapai dunia Dewa Chaos. Raja leluhur curiga bahwa ada tempat di dunia Dewa Hongmeng di mana penghalang dunia dewa sangat lemah. Tan Yun memimpin pasukan Hongmeng melewati penghalang dan mencapai dunia Dewa Chaos. Selama kita bisa menemukan penghalang dunia dewa yang lemah, kamu juga bisa pergi ke dunia Dewa Chaos dan membunuh Tan Yun secara mengejutkan.